60-an. Sahabat, pernahkah Anda perhatikan bagaimana gaya para orang tua kalau sedang berbicara? Banyak di antara mereka yang merasa seolah-olah tahu segalanya, padahal sesungguhnya mereka tak tahu apa-apa. Para lansia ini banyak yang tak siap menghadapi kenyataan bahwa mereka kini telah menua dan tak tahu bagaimana menjalaninya. Untuk para lansia, sebelum masa itu tiba, ada beberapa tanda yang perlu Anda sadari, sehingga Anda akan siap untuk menghadapinya dengan tenang. Apa sajakah tanda-tanda itu? Pertama, orang-orang di sekitar Anda akan terus berkurang jumlahnya. Sebagian besar generasi di atas Anda, termasuk orang tua Anda, mungkin telah berpulang. Bahkan bisa jadi pasangan Anda pun segera menyusul dan mendahului Anda. Sementara teman-teman seangkatan Anda belum tentu kondisinya sehat dan terawat, sehingga bisa menemani Anda. Ketika satu persatu orang-orang terdekat Anda kembali kepada Sang Khalik, maka kesepian akan menjadi teman Anda. Generasi di bawah Anda, termasuk anak dan cucu Anda, sibuk dengan urusannya masing-masing. Saat itulah Anda harus belajar bagaimana menerima sepenuhnya kesendirian Anda dan menikmatinya dengan penuh syukur. Kedua, orang-orang akan semakin tidak peduli pada Anda. Penuaan tidak pernah mengenal gender, jabatan, popularitas, atau kekayaan. Semua orang pasti akan menua. Di saat Anda mulai terpinggirkan secara alamiah, akan muncul bintang-bintang baru yang lebih bersinar, mungkin melebihi dari apa yang dulu Anda miliki. Anda harus legowo menerimanya. Jangan biarkan iri dengki merajai hati Anda. Ketiga, kesulitan akan terus bertambah. Seiring waktu memasuki masa lansia, risiko degeneratif akan menyertai osteoporosis, penyakit kardiovaskular, gangguan syaraf, kanker, dan seterusnya selalu mengintai dan menyergap tiba-tiba tanpa Anda bisa menolaknya. Anda harus menyadari bahwa tubuh Anda sudah tak lagi kuat. Kesehatan Anda tak seprima dulu lagi. Segala macam penyakit jadi mudah datang. Badan pegal dan kaku, kepala pusing, mudah lelah akan menjadi teman setia Anda nanti. Mempertahankan sikap atau pikiran positif dan berolahraga dengan tepat secara rutin harus Anda disiplinkan untuk membantu merawat kesehatan Anda. Keempat, kembali seperti bayi. Pada awal Anda dilahirkan, ranjang adalah tempat pertama Anda. Kelak, setelah Anda menyelesaikan siklus kehidupan, Anda akan kembali lagi ke ranjang. Bedanya, kalau dulu Anda dirawat ibu Anda, kini Anda dirawat orang lain, suster misalnya. Kalau ibu merawat Anda penuh kasih sayang, maka suster merawat Anda karena imbalan atau karena rasa kemanusiaan. Jadi, jangan menuntut lebih banyak pada mereka. Bersikaplah baik dan tetap bersyukur. Kelima, ada banyak penipu di sekeliling Anda. Hasil kerja keras di masa produktif yang Anda kumpulkan akan menjadi harta yang harus Anda jaga. Bukan hanya orang luar, orang-orang di sekeliling Anda pun bisa saja menginginkan uang Anda dan berusaha mengelabui Anda. Anda harus waspada terhadap berbagai modus penipuan seperti tawaran investasi dan proteksi, undian berhadiah, informasi palsu yang disampaikan melalui telepon maupun pesan singkat, tawaran makanan atau sampel produk dan sebagainya. Begitu Anda lengah, apalagi sikap Anda terkesan bodoh, maka habislah simpanan Anda. Jadi, penting untuk melindungi harta Anda dengan baik dan membelanjakan uang dengan bijak, karena Anda takkan pernah tahu nasib Anda di hari esok. Lalu, bagaimana cara menjalani kehidupan di usia 60 tahun? Jalanilah kehidupan ini apa adanya, tak perlu ngoyo. Selalu bersyukur atas semua berkah yang Anda terima. Nikmatilah hidup dengan baik selagi masih bisa, karena semakin menua, kesempatan pun akan semakin berkurang. Hargai dan jagalah segala yang Anda miliki. Itu adalah hasil dari cucuran penuh Anda. Tak perlu ikut campur urusan orang, meskipun itu anak atau cucu Anda sendiri, apalagi sampai membebani diri sendiri. Selalu gembira dan berpikir positif, tak perlu berpikir aneh-aneh, apalagi suzon kepada orang lain. Tetap bersikap rendah hati, karena usia tua tak menjamin Anda lebih pintar atau lebih tahu dibanding yang lebih muda. Sikap sok tahu, sok pintar, sok pengalaman, dan seterusnya hanya akan berujung merendahkan orang lain. Mulailah mempersiapkan mental dan belajar melepas keterikatan duniawi. Ketika waktunya tiba, maka kita akan bisa meninggalkannya dengan tenang dan ikhlas. Jadi, apa hikmah yang bisa kita petik dari video yang diinspirasi oleh bukunya Zhou Daxin ini? Pertama, the sky gets dark slowly.
yang artinya langit akan menjadi gelap perlahan-lahan, menggambarkan siklus hidup manusia, bahwa semua orang semakin lama akan menua dan akhirnya pergi. Kedua, hidup berlalu begitu cepat. 20 tahun yang lalu Anda masih gagah, sekarang rambut Anda sudah beruban. Ketiga, gunakanlah waktu yang tersisa dengan sebaik mungkin. Nikmatilah sisa usia dengan penuh syukur dan sukacita. Keempat, semakin bertambahnya usia, semakin sedikit kesempatan yang Anda miliki. Lakukanlah segera hal-hal baik yang ingin Anda lakukan. Jangan menundanya sampai besok, karena belum tentu Anda dianugerahi hari esok. Sahabat, jika inspirasi ini baik dan bermanfaat, gunakanlah kesempatan yang Anda miliki untuk membagikannya pada orang-orang yang Anda sayangi, khususnya para lansia. Berbuat kebaikan janganlah ditunda sampai nanti atau besok, karena belum tentu kita memilikinya.